Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur kita boleh kembali bertemu lewat renungan pagi hari ini. Kita percaya pagi hari ini Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Mari renungan pagi hari ini kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Satu ayat yang tidak asing bagi kita semua. Tetapi ayat ini seringkali dikumandangkan. Ayat ini selalu diingatkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk tetap berdoa. Dan judul firman Tuhan juga pagi hari ini adalah tetap berdoa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika membaca ayat ini begitu singkat. Dan sepertinya begitu mudah untuk mengucapkan. Tetapi bagaimana untuk melakukannya dalam hidup kita? Karena kenyataan dalam hidup kita Bapak Ibu, seringkali kita menghadapi bukan hal yang baik saja, menghadapi hal yang menguntungkan, tetapi seringkali juga harus menghadapi hal yang tidak baik, hal yang merugikan, hal yang menyakitkan, tidak hanya hal-hal yang menyenangkan buat kita semua. Tetapi mari hubungannya pagi hari ini, bagaimana firman Tuhan mengajak kepada kita semua untuk tetap berdoa, untuk tetap selalu senantiasa berdoa. Karena Bapak Ibu jujur sebagai manusia, seringkali ya bagaimana kita tahu tubuh, jiwa, roh, ya itu yang ada dalam keadaan manusia. Secara jiwa kita punya perasaan dalam menanggapi segala sesuatu, dalam menanggapi keadaan sekeliling kita. Ketika menghadapi hal yang baik, seringkali membuat kita untuk mudah berdoa. Tetapi bagaimana ketika kita harus menghadapi hal yang tidak baik, hal yang buruk, apakah kita tetap juga berdoa? Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari firman Tuhan datang mengingatkan khususnya kepada saya pribadi dan kita semua. Maukah Bapak Ibu tetap berdoa sekalipun kenyataan keadaan kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan? Seperti bagaimana contoh dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat yang ke-5. Bagaimana dalam Kisah Rasul pasal 12 ini kita melihat bagaimana di situ diberikan judul Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kita melihat ya dua pribadi di mana di sini Yakobus dia harus mengalami kematian. Dan ini yang dihadapi oleh orang-orang percaya jemaat pada waktu itu. Tidak berhenti sampai di situ, kita melihat bagaimana Herodes karena melihat hal itu menyenangkan orang-orang Yahudi. Akhirnya bukan hanya Yakobus yang ditangkap kemudian dibunuh, tetapi juga Herodes menangkap Petrus dan berencana juga untuk membunuhnya. Demi didengar hal ini Bapak Ibu, bagaimana respon daripada jemaat? Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-5 berkata, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi selama ia berada di dalam penjara, sidang jemaat dengan tekun berdoa kepada Allah bagi keselamatannya. Bapak Ibu, kita melihat jemaat mula-mula sebelumnya dia melihat bagaimana Yakobus sudah mengalami kematian dan bagaimana dengan nasib Petrus. Tetapi hal ini tidak menyurutkan mereka untuk mereka berhenti berdoa, untuk mereka tidak lagi berdoa. Tetapi di sini kita lihat justru sekalipun kenyataan yang dialami seperti Yakobus untuk membuat mereka tetap tekun, mereka tetap berdoa. Bahkan di sana firman Tuhan katakan selama Petrus ada di dalam penjara, jemaat berkumpul bersama-sama di satu tempat untuk tetap mendoakan Petrus. Dan mereka sebenarnya juga nggak tahu apa yang akan terjadi dengan Petrus. Apakah Petrus mengalami yang sama dengan Yakobus atau sebaliknya? Tetapi kita melihat di sini bagaimana Tuhan tetap bekerja di dalam segala sesuatunya. Seringkali kita nggak mengerti bagaimana rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan memang di dalam kisah ini kita tahu bagaimana Yakobus harus mengalami kematian, tetapi Petrus mengalami kelepasan dari penjara. Tetapi jawaban dari semua ini adalah bagaimana semua ada dalam kendali Allah. Semua ada dalam kehendak Allah. Dan kita hanya sebagai orang percaya hanya bisa tunduk dan tetap menjaga iman kita, kepercayaan kita kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu mari, waktu kita menghadapi satu situasi yang sedang kita hadapi, jangan kehilangan iman.
tetap percaya kepada Allah. Di dalam segala perkara, Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Itu sebabnya mari, biarlah semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pagi hari ini, tetap di dalam iman kita. Karena dengan iman inilah kita tetap sungguh-sungguh mau berdoa. Kita mau tetap percaya kepada Allah. Karena kita firman Tuhan katakan di situ, jemaat berdoa kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, kita nggak bisa berpaling daripada Allah. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh berdoa dan mau percaya kepada Allah. Demikian juga kehidupan kita. Mari, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah berdoa, teruslah berdoa, teruslah dengan iman. Kita percaya Allah ada dan Allah tetap sanggup menolong kehidupan kita. Allah tetap Allah yang tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang maha kuasa. Dia tetap Allah yang benar. Dan kita percaya apapun kondisi situasi kita tetap di dalam iman, di dalam Yesus. Dan itu membuat kita untuk dapat berdoa kepada Tuhan. Dan kita percaya doa kita tetap Tuhan jawab. Tetap Tuhan bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kalau hari ini kita mungkin menghadapi satu keadaan yang buruk. Bapak Ibu mulai lemah, Bapak Ibu mulai rasanya buat apa berdoa. Tidak lagi berdoa, tetapi hari ini tetaplah berdoa. Apapun keadaanmu, Dia tetap Allah yang mengasihi Bapak Ibu. Tetap Allah yang benar, Allah yang berkuasa. Dan tetap percaya Allah punya dan sanggup untuk menolong kehidupan kita tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang bisa kami lewati, kami alami dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua dalam kehendak Tuhan. Engkau yang berkuasa mengatur segala sesuatunya Tuhan. Semua ada dalam kendali tangan Allah. Apa yang bisa kami lakukan adalah bagaimana kami berdoa dengan iman kepada Allah. Kami terus berdoa dengan tidak putus-putus dan tidak jemu kepada Allah. Karena kami percaya satu saat Allah sanggup menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya menurut rencana kehendak-Mu Tuhan. Sehingga itu terjadi bukan menurut kehendak kami, tapi menurut kehendak-Mu Tuhan. Kuatkan iman jemaat-Mu hari-hari ini. Kalau mereka dalam keadaan lemah, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan apapun, bahkan mereka mulai undur di dalam pengiringan, bahkan dalam doa mereka. Tetapi kami percaya ketika mereka dibangkitkan iman mereka pagi hari lewat firman Tuhan, dan mereka mulai berdoa dan kami boleh melihat Tuhan membukakan pintu surga bagi kami, dan Tuhan menyatakan doa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Berkati gereja lokal kami, berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.